Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Agung selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Noval dengan NIM 15012230048 dari kelas AB 4609. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan sesuai azas tarif pada PT MRT Jakarta. Sebelum memasuki ke penerapan azas tarif pada PT MRT Jakarta. Di sini saya akan membahas secara singkat terlebih dahulu terkait sejarah dan visi misi dari PT MRT Jakarta. Dari sejarahnya, PT MRT Jakarta atau PT Mass Rapid Transit Jakarta berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan struktur kepemilikan, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham 99,98% dan sisanya 0,02% dimiliki oleh Pasar Jaya. Selanjutnya, PT MRT Jakarta juga memiliki ruang lingkup kegiatan. Di antaranya yang pertama ada pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT. Yang kedua, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT. Dan yang ketiga, pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya. Selanjutnya, di dalam suatu perusahaan pastilah memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Di sini ada visi dari PT MRT Jakarta yaitu menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Selanjutnya dalam mewujudkan visi yang telah mereka buat, maka terdapat misi yang akan dijalankan. Yang di sini ada tiga misi dari PT MRT Jakarta. Yang pertama ada pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman. Selanjutnya yang kedua, menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama. Dan yang ketiga, yang terakhir, membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi, dan memotivasi tenaga kerja. Selanjutnya, ada implementasi prinsip good corporate governance di PT MRT Jakarta, yaitu di sini berazas tarif. Apa itu tarif? Tarif adalah singkatan dari transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Di sini transparansi yang dilakukan oleh PT MRT Jakarta yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas pada PT MRT Jakarta yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab pada PT MRT Jakarta yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga ada independensi pada PT MRT Jakarta, mereka melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada fairness. Yang terakhir, fairness pada PT MRT Jakarta yaitu memperlakukan sama dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hal-hal sebelumnya. Di sini kita akan masuk ke dalam hal-hal yang memperkuat penerapan good corporate governance di PT MRT Jakarta. Selain kelima prinsip yang sudah kita bahas di sebelumnya. Di sini terdapat yaitu hal-hal yang memperkuat penerapan good corporate governance di PT MRT Jakarta. Yang pertama ada pedoman good corporate governance, yang kedua panduan dewan komisaris dan direksi, yang ketiga kode etik, yang keempat pedoman pemeriksaan intern, yang kelima panduan manajemen risiko, dan yang keenam pedoman tata kelola teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu kebijakan dan pedoman terkait lainnya.
Selanjutnya di sini juga dalam penerapan good corporate governance, di PT MRT Jakarta, mereka telah merumuskan nilai-nilai luhur dan budaya PT MRT Jakarta yang menjadi acuan sebagai, eee, baik bagi individu maupun secara organisasi di PT MRT Jakarta dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi secara berkesinambungan. Di sini terdapat 4 poin nilai-nilai luhur dan budaya yang ada di PT MRT Jakarta. Yang pertama ada integrity. Maksudnya integrity di sini yaitu setiap insan atau perseroan secara konsisten menampilkan sikap jujur dan satu kata dengan perbuatan sesuai dengan pedoman perilaku dan tata kelola perusahaan. Di sini terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang jangan dilakukan. Di sini di tiap poinnya saya akan memberikan contoh satunya saja. Contoh yang harus dilakukan di integrity ini adalah bertindak sesuai dengan pedoman perilaku perusahaan. Yang tidak boleh dilakukannya adalah saya menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya di poin yang kedua ada customer focus. Customer focus merupakan setiap insan perseroan menampilkan sikap proaktif dalam memahami, membantu, dan melayani kebutuhan pelanggan serta membangun relasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Di sini juga ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang jangan dilakukan. Di sini saya akan memberikan satu contohnya saja. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memperlakukan pelanggan dengan memposisikan diri sebagai pelanggan. Eee, yang tidak boleh dilakukannya yaitu melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya yang ketiga ada achievement orientation. Achievement orientation merupakan setiap perseroan memiliki semangat untuk berprestasi dan berani menghadapi tantangan dengan cara kerja yang efektif dan efisien. Di sini juga terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang jangan dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu seperti memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai kinerja yang baik. Dan hal yang jangan dilakukan yaitu mengabaikan risiko dalam melakukan tindakan. Selanjutnya yang terakhir ada nurturing teamwork. Di sini setiap insan atau perseroan menghargai perbedaan dan kontribusi setiap individu serta membangun komitmen untuk bersinergi secara produktif. Di sini juga terdapat hal yang harus dilakukan dan hal yang jangan dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan seperti berempati, beretika, proaktif terhadap rekan kerja. Yang jangan dilakukan yaitu mengalihkan tanggung jawab atau kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, oh, selanjutnya sebelum saya tutup, saya memiliki kata-kata penutup lah sebelum menutup eee, presentasi yang telah saya jelaskan. Yaitu jika yang kamu harapkan tidak terjadi, maka kamu harus mencoba untuk menyukai apa-apa yang sedang terjadi. Sekian dari presentasi saya, bila terdapat salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.